Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya, salah satu host yang ada di podcast Nurul Huda ini. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan salah satu narasumber atau pemateri yang kita undang untuk kesempatan hari ini, yang mana mungkin kita nantinya bisa memetik apa yang kita bisa petik atau bisa memanfaatkan apa yang beliau sharing mungkin kedepannya bisa kita jadikan motivasi atau teladan yang bisa kita lakukan juga. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Itulah salah satu motivasi kita pada hari ini. Oke, tidak membuang banyak waktu untuk kesempatan hari ini kita langsung saja perkenalkan pemateri yang kita undang, yakni Bapak Hafid. Oke, ini Bapak Hafid ya. Untuk lebih jelasnya biar beliau sendiri yang menerangkan siapa sih beliau ini. Jadi kurikulum vitae-nya akan dijabarkan atau diperkenalkan sendiri secara singkat dan padat ya Pak ya. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih telah diberi kesempatan dan diundang dalam podcast Nurul Huda ini. Perkenalkan, nama saya Hafid Mustafa atau bisa dikenal dengan Bapak Hafid begitu. Bapak Hafid. Nah, kebetulan di lembaga Nurul Huda ini saya bertugas atau diamanahkan sebagai staf TU begitu Bapak. Staf TU ya. Namun selain staf TU, saya juga diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran PKN atau Pendidikan Pancasila. Oke. Jadi Bapak Hafid ini di sini jabatannya sebagai TU teman-teman, sebagai kepala staf TU, dan juga beliaunya ini juga sebagai tendik di Mapel PKN. Jadi Mapel PKN. Untuk sebelum melangkah lebih jauh ini Pak ya, melangkah lebih jauh ini kan kita pengen tahu historinya sampean itu bisa memilih lembaga ini, kenapa tidak di lembaga lain, itu mungkin ada historinya, mungkin kita bisa share dulu Pak ya. Iya, jadi sebenarnya kenapa saya memilih di lembaga ini? Yang pertama, saya ingin mengembangkan potensi saya pribadi begitu Pak. Dan kebetulan pada saat Juli 2023 itu Tahun kemarin berarti tahun Tahun kemarin saya melihat ada lowongan di lembaga Nurul Huda ini, dan pada saat itulah saya mulai menyusun dan menaruh surat lamaran di sini. Gitu. Akhirnya diterima dan berada di sini. Iya, Berarti tahun 2023. Iya. Di Satmingkal apa Pak? Di Satmikal Untuk lembaganya mungkin di MA MTS atau apa? di MA. Di MA. Jadi di MA Nurul Hudanya ya. Iya, siap. Langsung menjadi TU apa menjadi tendik dahulu? Awalnya itu memang lowongannya itu di TU Bapak. Di Jadi TU. langsung di TU dulu begitu. Di TU dulu. Jadi kalau kita pengen tahu lah Pak, sejauh mana atau apa sih tupoksinya TU itu sendiri? Tugas-tugasnya apa sih menjadi seorang TU itu kalau di dunia pendidikan? Nah, kalau untuk tugasnya yang lebih rinci mungkin saya tidak bisa berbicara banyak Secara garis besar lah ya. Yang saya lakukan selama ini adalah yaitu untuk administrasi persuratan gitu, untuk mengarsipkan surat masuk dan mengarsipkan surat masuk dan juga keluar, dan segala administrasi yang dibutuhkan oleh kepala sekolah begitu atau kepala madrasah. Dan juga kayak pembuatan jadwal mungkin ya. Oke. Jadi itu ruang lingkupnya di pekerjaan sampean di dunia TU ya. Untuk mapelnya sendiri sampean pegang PKN itu mungkin bisa diceritakan PKN itu sih sendiri, PKN itu apa sih gitu. Untuk perbedaannya untuk mata pelajaran PKN ini sendiri untuk tahun-tahun ini dengan tahun-tahun dulu pas jenengan masih ada di sekolah itu apa gitu. Nah, kalau dari sejarahnya yang saya dengar itu awalnya itu bernama PMP begitu atau Pendidikan Moral Pancasila. Iya. Nah, namun ketika saya masih di SD atau di awal sekolah itu namanya PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berarti dulu Bapak masih menjadi siswa itu dulu namanya PPKN ya. Sekarang berubah menjadi PKN.
Jadi PKN itu concernnya atau fokusnya itu tentang apa, Pak? Kalau PKN itu lebih ke bagaimana cara menjadi warga negara yang baik begitu Bapak. Karena memang di mata pelajaran PKN itu siswa-siswa itu diajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik untuk melaksanakan haknya dan kewajibannya begitu Bapak. Namun pada akhir-akhir ini lebih ke banyak mengulas tentang Pancasila begitu. Pancasila ya. Ya mungkin mengingat banyaknya radikalisme sehingga siswa itu perlu dasar begitu Pak. Dasar dari Pancasila itu sendiri. Ya, Jadi Pancasila. bagaimana Bapak itu memberikan arahan kepada siswanya Bapak itu ketika mengamalkan Pancasila dikaitkan dengan amalia kita sehari-hari? Nah, jadi pada dasarnya nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, Bapak. Namun para pendiri bangsa kita itu mulai menggali kembali begitu. Jadi nilai-nilai yang sudah ada digali kembali dan dibentuklah yang namanya Pancasila. Begitu. Pancasila. Misalnya seperti budaya gotong royong itu kan sudah ada sejak sebelum kemerdekaan gitu kan. Nah, namun oleh para pendiri bangsa itu dirumuskan menjadi nilai-nilai persatuan begitu. Karena kan nilai gotong royong itu kan sangat identik dengan untuk mempersatukan begitu kan. Jadi nilai gotong royong itu ketika pada siswa itu diimplementasikan kayak ketika ada sesuatu pekerjaan yang dari guru itu dikerjakan secara gotong royong. Iya. Misal kayak kebersihan, piket dan lain sebagainya, Pak ya. Iya. Oke. Terus ini kalau kita ngomong sila ke-1 ini, Pak. Sila ke-1 di Pancasila. Itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul. Itu amalia yang sampean amalkan atau ajarkan kepada siswa itu seperti apa? Nah, kalau untuk sila kesatuan sila ketuhanan, nah itu bagaimana cara kita bertuhan begitu, bagaimana kita menghambat terhadap Tuhan kita begitu. Makanya dengan nilai ketuhanan diharapkan siswa-siswa itu bisa menjalankan kepercayaannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu. Misalnya yang agama Muslim ya bagaimana cara mereka untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya begitu. Jadi yang Muslim ya harus melaksanakan sholat, puasa, zakat begitu. Berarti ketuhanan itu juga menjadi batasan kita di dalam berperilaku karena kita itu umat beragama gitu Pak. Dari 5 sila itu menurut Bapak nih di dalam Pancasila itu menurut Bapak ini sila yang mana yang pengamalannya itu sulit? Untuk dari 5 Pancasila tersebut yang mungkin yang sangat sulit adalah sila kelima Bapak. Sila kelima. Atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan memang merupakan cita-cita dari para pendiri bangsa yang ingin agar masyarakatnya itu sejahtera begitu. Dan juga setara semuanya begitu. Nah, itu kan sampai sekarang kan masih belum bisa diwujudkan dengan adanya banyak ketimpangan begitu Bapak. Ada kesenjangan sosial lah. Kesenjangan sosial. Nah, itu menurut saya memang sulit untuk diwujudkan begitu. Oke, itu tentang pelajaran Pancasila itu sendiri, Pak ya. Untuk Bapak ini kita sebelum saya melanjutkan ini, saya teringat sesuatu ini. Bapak sebelumnya mengajar di sini itu kuliahnya itu di mana, Bapak? Nah, saya itu pada 2014 mencoba-coba itu Pak, daftar di SBMPTN. Oh ya. Nah, itu kebetulan diterimanya di Universitas Jember. Nah, jadi saya alumni Universitas Jember. Pendidikan Sastra Indonesia malah. Oh, Sastra Indonesia ya. Jadi kurang linier lah ya Ya, makanya kenapa saya mengambil job TU karena setelah saya baca-baca job TU tersebut saya rasa bisa dikerjakan oleh saya yang lulusan Sastra Indonesia karena di sana membahas tentang surat menyurat dan saya rasa hal tersebut bisa saya kerjakan begitu. Nah, ini kan lucu ini, agak menggelitik lah. Mungkin dari pemirsa yang ada di rumah menggelitik kenapa kok bisa Indonesia ya pelajaran jurusan bahasa Indonesia itu
mengajar lah, istilah mengajarkan pelajaran Pancasila. Nah itu karena Bapak Hafid ini sudah ngomong tadi memang masih dalam kebutuhan lembaga untuk pelajaran itu masih belum ada ya faknya yang memang sudah yang memang linier lah istilahnya. Nah ini jadi karena Bapak tidak linier, apa antisipasi Bapak atau cara Bapak sekiranya bisa menyampaikan materi itu secara gampang dan bisa mudah difahami oleh murid-murid Bapak di kelas gitu. Karena secara kan Bapak kan bahasa Indonesia nih. Kalau kemungkinan kalau mungkin Bapak mengajarkan ilmu bahasa mungkin sastra Indonesia, belajar subjek, objek, predikat kayak gitu itu mungkin mudah karena Bapak memang sudah mempelajarinya. Sebelumnya ini kan Bapak tidak concern di dunia pendidikan yang Bapak pilih kemarin itu kan bukan concernnya terhadap itu. Concernnya terhadap bahasa Indonesia kan ya. Lah itu Bapak untuk mensiasati itu apa gitu. Mungkin ada teman-teman tenaga pendidik di rumah yang begitu. Jadi mengajar pelajaran lain tapi ketika dibutuhkan oleh lembaga untuk sementara mengajar ini agar bisa dan kelihatan tidak canggung atau kelihatan tidak mampu dalam pelajaran itu di depan siswa itu Pak. Ya jadi hampir sama dengan ketika saya belajar begitu Pak. Nah yang saya pelajari itu kan bagaimana cara di perkuliahan itu kan bagaimana cara mempresentasikan kan lebih seperti itu cara pelajaran di perkuliahan gitu. Nah jadi untuk masalah materi saya rasa itu bisa dipelajari begitu Pak. Nah jadi ya cuma cuma sebatas presentasi lah istilahnya. Namun bagaimana caranya agar siswa itu mudah memahami? Ya kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana gitu. Yang sekiranya lebih mudah dicerna lah. Mudah dicerna oleh siswa. Oke. Mungkin ada kesulitan. Ini kan tadi kita bicara tentang mensiasatinya kan ya. Kan pastilah ada kesulitan karena Bapak memang bukan faknya di dalam itu kan ya. Ya, itu kesulitannya apa sih, Pak? Nah, kesulitan itu kan pasti ada dan akan menjadi sebuah tantangan bagi orang-orang yang akan terjun di dunia pendidikan. Nah, salah satu kesulitannya adalah saya memang belum cukup baik di bidang di bidang itu Pak, cara menjelaskan begitu. Itu masih kesulitan karena memang saya belum mendapatkan bagaimana cara mengajar begitu kan di perkuliahan. Nah, namun hal itu menjadi tantangan yang baru bagi saya untuk dikuasai begitu. Nah, akhirnya ya memang harus belajar begitu. Memang harus belajar ya. Manusia itu harus selalu belajar ke depannya begitu. Jadi mengevaluasi diri sendiri lah. Jadi gitu ya. Karena memang Bapak kan memang sebelumnya bukan di SPD lah, bukan di SPD. Jadi titelnya Bapak kan murni lah ya, titelnya murni. Kalau boleh saya jujur teman-teman di rumah ini, Bapak ini titelnya itu sama dengan saya, tapi beliaunya itu sastra Indonesia, saya sastra Inggris. Tapi saya ngajarnya di sini bahasa Inggris gitu. Tapi itu menjadikan saya lebih mudah karena memang mapelnya itu linier dari saya waktu kuliah dulu gitu Pak ya. Oke. Terus ini Pak ya, untuk pertanyaan atau bukan pertanyaan sih, kita mau tanya itu Pak ya. Pertanyaan tapi bukan pertanyaan. Tapi harus dipertanyakan. Nah, ini lucu ini. Enggak, ini gini Pak. Harapan sih sebenarnya Pak, lebih ke harapan. Dunia pendidikan sekarang itu kan beda dengan dulu gitu itu. Harapannya itu bagaimana sekiranya madrasah itu bisa seimbang lah dengan sekolah umum pada umumnya. Apa sih harapan Bapak dan apa sih yang harus dilakukan ke depannya itu Pak? Nah, kalau harapannya itu ya sama dengan kebanyakan guru mungkin Pak. Ingin lembaganya menjadi lembaga yang maju begitu Pak. Selain itu juga menginginkan agar siswa-siswi kita menjadi orang-orang yang membawa manfaat begitu Pak, atas ilmu-ilmu yang dibawa dari lembaga ini begitu Pak.
Mungkin bukan solusi Pak, tapi saran lah. Sarannya Saran. Bapak ke depannya kayak gimana gitu. Nah mungkin untuk tenaga pendidik itu memang betul-betul tenaga pendidik yang linear dengan jurusannya begitu. Misalnya yang mengajar PKN harus dari lulusan IPS atau paling enggak minimal hukum begitu Pak. Karena memang itu sangat berkesinambungan antara mata pelajaran PKN dengan jurusan hukum begitu Pak. Kalau bisa juga mungkin memang jurusan PKN begitu Pak. Sehingga dengan tenaga pendidik yang profesional bisa menjadikan siswa-siswi kita itu menjadi mendapatkan ilmu yang lebih tepat begitu. Jadi pemahamannya itu lebih mudah untuk dipahami lah, karena memang orangnya itu atau tenaga pendidiknya itu memang sudah faknya di sana gitu Pak ya. Oke, terima kasih para pemirsa atau sahabat-sahabat siswa atau sahabat-sahabat guru yang ada di rumah. Mungkin itu yang bisa kami obrolkan pada kesempatan hari ini Bapak ya. Terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu, sudah sharing-sharing, sudah apa istilahnya ya, memberikan pengalaman lah bagi kita dan juga pada saya khususnya, pada teman-teman yang ada di rumah mungkin. Dan itu saya ucapkan terima kasih Bapak ya atas kehadirannya dan juga waktunya. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin kita yang ada di depan sini mungkin dari awal sampai closing ini mungkin ada perkataan yang salah, belibet atau memang keterangan yang mungkin agak melenceng, melebar ataupun kurang mengena. Ya, maklumlah kita masih dalam tahap belajar juga. Meskipun kita tenaga pendidik di sini tapi kita masih dalam tahapan belajar. Jadi belajar agar lebih baik dan bisa mengamalkan ilmu juga lebih tepat gitu Pak ya. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak.